get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Demi keberlanjutan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, share, like, and comment. Terima kasih. Baik, bertemu lagi dengan Erwin Tutorial. Kali ini kita akan membahas fungsi if pada Excel. If adalah suatu statement atau perintah dalam Excel yang biasa digunakan dalam mengambil keputusan. If pada dasarnya dibagi atas dua, ada yang disebut dengan if tunggal dan ada yang disebut dengan if jamak. Pada kali ini kita akan membahas yang namanya if tunggal, dimana kalau kita lihat bentuk umumnya adalah if, ya, yang pertama itu nanti diikuti dengan kondisi. Kondisi itu adalah sesuatu yang diuji atau nilai yang diuji. Kemudian dengan diikuti dengan statement 1 jika terpenuhi, jika tidak maka akan masuk kepada statement yang kedua. Seperti ini ya. Jadi bentuk umumnya adalah if diikuti dengan kondisi, ya, kondisi ini adalah nilai yang diuji. Statement 1 itu adalah jika terpenuhi, ya, jika benar atau jika terpenuhi, cetak apa statement satunya. Selainnya adalah statement yang kedua. Jadi catatan yang harus diingat di sini adalah kalau kita menggunakan if tunggal, yang diuji itu adalah 1, ya, yang diuji hanya 1, tetapi pilihannya ada 2. Ya, misalnya, apakah Anda mau pulang? Maka Anda cukup menguji satu saja, mau pulang, jawabannya ada 2, iya atau tidak. Itulah kira-kira gambaran mengenai fungsi if tunggal. Di dalam if ini, karena kita melakukan yang namanya pengujian, maka kita menggunakan operator, ya. Kita menggunakan namanya operator. Operatornya itu ya adalah tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, kecil sama dengan, besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Yang perlu diingat adalah kita menggunakan operator ini harus sesuai dengan kondisi yang diuji. Jika yang diuji itu adalah numerik, ya, jika yang diuji itu adalah numerik, maka kita bisa menggunakan semua tanda, yaitu tanda lebih kecil, besar, besar sama dengan, kecil sama dengan, tidak sama dengan. Tetapi kalau yang kita uji itu adalah karakter ataupun string, ya, dalam artian misalnya A, B, ya, huruf seperti itu, atau kalimat atau kata, maka operator yang digunakan hanya menggunakan sama dengan. Misalnya, apakah Anda lahir di Medan? Ya, maka Anda mengujinya sama dengan Medan. Ya, apakah Anda lahir sama dengan Medan? Kira-kira seperti itu. Baik, untuk mempermudahnya, di sini saya telah membuat 2 buah contoh soal. Yang pertama adalah bagaimana cara menguji numerik, dan satu lagi adalah bagaimana cara menguji string. Oke, yang pertama adalah seperti ini. Misalnya adalah dikatakan mahasiswa itu dikatakan lulus jika nilainya lebih besar dari 60. Misalnya ya, mahasiswa itu dikatakan lulus kenapa? Jika nilainya lebih besar dari 60. Ini. Ya, jika dia lulus itu jika nilainya, ya, lulus itu jika nilainya, ya, nilai lebih besar dari 60. Maka yang pertama harus kita ingat adalah siapa yang diuji. Yang diuji adalah nilai. Kemudian apa operatornya? Tanda lebih besar. Kemudian pembandingnya siapa? 60. Ya, karena dia nilai yang diuji. Oke. Bagaimana cara membuatnya? Maka cara membuatnya adalah sama dengan
if, buka kurung, kemudian kita pilih sel yang diuji. Ya, sel yang pertama adalah C4. If C4 lebih besar, ya, lebih besar dari 60, lihat di sini bentuk di bawah ini, pemisahnya apa? Saya di sini koma. Jadi pemisahnya itu sebenarnya ada dua, ada koma dan titik koma. Ya, jadi ketika Anda mengetikkan rumus, lihat aja pada keterangan di bawah ini. Kalau di situ ada pemisahnya koma, maka Anda menggunakan koma. Jika tidak, berarti Anda menggunakan titik koma. Ya, if C4 lebih besar 60, apa dia yang cetak? Kalau lebih besar dari 60, dia lulus. Maka kita ketikkan di sini lulus. Ya, selainnya, koma, itu tidak perlu mengujinya. Karena ingat tadi, yang diuji 1, pilihannya 2. Ya, maka langsung kita pilih di sini gagal. Banyaknya tutup kurung itu sama dengan banyaknya if. Ya, kalau sudah enter. Kalau sudah seperti ini, kita tidak perlu lagi membuat atau menguji lagi di bawah. Karena salah satu kelebihan Excel adalah kita bisa mengkopinya. Tinggal kita tarik aja nih file handle-nya sebelah kanan bawah, tarik ke bawah. Nah, jadi 60 gagal. Kenapa? Karena yang lulus itu nilainya harus lebih besar dari 60. Berarti yang lulus itu nilainya adalah 61 dan seterusnya. 76 lulus, 75 lulus. Baik, itu kalau kita melakukan proses pengujian ya dengan menggunakan atau yang diuji adalah numerik. Lalu bagaimana kalau yang diuji itu adalah karakter atau string seperti ini? Asal Medan. Misalnya yang dapat bantuan itu ya kan, jika asalnya Medan. Ya, jadi yang mendapatkan bantuan itu adalah jika yang berasal dari Medan. Maka cara membuat rumusnya adalah sama dengan if, ya kan, if nih ya sama dengan Medan. Ingat, jika yang diuji adalah karakter atau string, maka operatornya itu adalah tanda sama dengan. Ya, jika I4 sama dengan Medan, oke, maka dia dapat bantuan. Berarti selainnya tidak. Ya, tutup kurung, enter. Nah, ya, Medan, bantuan. Batubara tidak, Deli Serdang tidak, Medan bantuan. Ya, ingat di sini. Ini ya, di sini adalah tanda petik ganda ya, tanda petik ganda, bukan petik tunggal yang 2 kali. Ya. Nah, jadi begitulah cara menguji yang namanya string ya, string atau karakter. Jadi ingat, kalau menguji yang namanya numerik, maka operatornya adalah semuanya bisa. Tapi kalau yang diuji adalah karakter atau string, maka operatornya hanya sama dengan. Ya, nah, saya kasih contoh satu lagi misalnya. Ini ya, kita copy. Di sini misalnya. Ini misalnya tinggi. Ya, tinggi. Tinggi misalnya 167, 150, 178, 180, 150, 167, 178, 165. Nah, seperti ini misalnya soalnya. Ya, soalnya itu apa? Lulus itu, ya kan, lulus jika tinggi lebih besar dari 165. Itulah soalnya. Ya, jadi dia dikatakan lulus, ya, dikatakan lulus jika tinggi badannya
badannya adalah lebih besar dari 165. Maka cara mengujinya gimana? Sama dengan if yang diuji, lihat ini ya selnya. Jadi jangan kata tingginya yang diuji, tetapi isi selnya yang pertama langsung ya. If I16 lebih besar dari 165. Oke, koma, petik ganda, dia lulus. Selainnya ya koma, gagal. Jadi, ya enter. Nah, kenapa ini gagal? Karena dia 150. Ini juga 150. Ya, ini juga gagal. Jadi yang lulus itu adalah mulai dari 166. Baik, demikianlah video tutorial kali ini membahas tentang if. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.